Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah TV1 dimanapun Anda berada. Dan pastinya selamat pagi Mas Bedu. Selamat pagi Sarah. Selamat pagi Nabawi. Kita kembali lagi di acara kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Waduh, senang banget ya pagi-pagi ini kita sudah siap mendengarkan tausiah Mama, belajar sama Mama Dede, ya kan? Iyalah. Dengarkan alunan musik yang sangat Masya Allah. nabawi. Rasanya adem gitu ya. Memberikan sarapan rohani. Masya Allah. Makanan buat rohani. Santapan. Iya, santapan rohani buat rohani kita, ya kan? kita. Nah, ini tuh sama seperti kayak aku mau tanya sama Zara. Kamu percaya sama surga neraka nggak? Percaya Mas Bedu. Gak cuma percaya sih, Zara tuh alhamdulillah dan insya Allah akan terus mengimani akan adanya, yakin nih surga neraka tuh pasti ada. Nah, kalau percaya Zara berarti tahu dong di surga ntar makanannya apa, neraka makanannya apa. Oh iya ya, Mas Bedu kepikiran sampai situ ya? Belum sampai situ sih, belum. Maksudnya Belum pernah sampai situ. kalau surga kan katanya enak-enak tuh Mas Iya. Bedu. Nah kalau neraka makannya apa? Iya, itu kan katanya suka ada yang makan bangkai, Astagfirullahaladzim. makan daging saudara sendiri gitu. Innalillahi ya Ih, Allah. Serem. katanya makanya tuh aku belum tahu banyak nih tentang. Jangan deh, kita jangan ke situ Mas Bedu kalau bisa ya. Jangan amit-amit jabang banget. Waalaikumsalam Mah. Damang Damang insya Allah. Mah. Alhamdulillah Damang Mah. lagi cerita naon? Tentang penghuni surga dan neraka, Mang. Nah, kalau di surga neraka kan, kalau surga terbayang lah nama surga udah pasti enak-enak ya, Maya. Indah ya. Anda mau masuk kemana? Surga dong. Mah. Amin, ya Allah. Kita semua rame-rame, semua kru di panel di atas di bawah. Amin. Semoga kita di penghuni surganya. Di surga, amin. Amin. Saya mah, ya Allah mah masuk surga mau surga yang mana yang penting masuk surga mah. Walaupun surga tertinggi kan surga Firdaus ya, Maya. Iya. Amin, mudah-mudahan harapan kita dikabul, didukung dengan amaliyah ibadah dan amal soleh kita. Iya. Amin. Udah, Harus bergandengan. harus amin. Mah, langsung kalau gitu aja jelasin dulu ke Bedu dan juga jamaah deh, Mama. Nih tentang penghuni dan surga, makanan penghuni surga dan neraka nih. Makanannya apa aja tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud. Fasholawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Naon judulnya tadi? Makanan penghuni surga dan neraka. Makanan penghuni surga dan neraka. Mamah tanya kepada kalian, siapa yang pengen jadi penghuni surga? Ngacung! Saya. Kalau ditanya pengen jadi penghuni neraka, pasti semuanya nggak ada yang ngacung. Masya Allah. Bagaimana Allah memberikan kabar gembira kepada penghuni surga? Silahkan Anda lihat dalam Al-Baqarah 25. Wabassiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasabiha falahum ajwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Al-Baqarah 25. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Diberikan kepada mereka buah-buahan. Mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan dahulu. Dan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, oleh Allah diberikan pasangan-pasangan mereka yang suci. Masya Allah. Masya Allah. Inilah kabar gembira yang Allah berikan bagi yang beriman dan beramal soleh. Artinya modal masuk ke dalam surganya Allah, hablum minallah dan hablum minanas. Karena tujuan manusia diciptakan di alam dunia buat ibadah dan buat bermuamalah. Masya Allah. Sementara yang namanya orang masuk ke dalam surga dalam ayat ini Allah mengatakan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
diberikan buah-buahan. Selain buah-buahan diberikan pasangan yang suci. Sekarang yang namanya buah-buahan, Masya Allah. Kita lihat dalam surat Al-Waqiah. Wa faqihatin mimma yatahayyarun walahmit tayri mimma yastahun. Aku berikan kepada mereka penghuni surga nih makanannya. Buah-buahan yang mereka pilih. Artinya milih dulu. Kayak kita di pasar buah tuh segala macam ada. Kita tinggal pilih aja yang kita inginkan. Masya Allah. Kemudian dipersilahkan kepada penghuni surga ini makan daging burung yang mereka inginkan. Masya Allah. Masya Allah. Tuh burung. Kalau kita makan burung itu 25.000 yang segede gini tuh kecil enak banget, banget. Mama sekali makan 2 itu. Udah gitu digoreng Pakai minyaknya hitam kecap. banget kan itu mah. Ya. Lu lihat yang gorengnya ya, lihat minyaknya apa muka yang gorengnya. Minyaknya mah hitam banget. Walaupun punten, Mama tuh doyan banget. Ada yang yang namanya banget, ikan 25.000 itu. Sekali makan 2, nasinya sedikit karena Enak enak sama pakai gurih ya, kecap. Maya. Nah, ini baru burungnya dunia. Dunia, Masya Allah. Masya Allah. Burungnya akhirat, kata Allah, silakan milih daging burung yang kalian pilih, yang diinginkan yang mana. Masya Allah. Boleh pilih. Tuh, oleh Allah diberikan buah-buahan yang kamu inginkan yang mana. Diberikan daging burung yang mana. Seorang Yahudi bertanya, "Ya Rasulullah, apa makanan yang diberikan kepada penghuni surga?" Maka Rasul mengatakan kepada dia, diberikan kepada dia buah-buahan. Lalu apa lagi diberikan kepada mereka? Yaitu daging sapi surga yang dimakan ujung-ujungnya. Apa minuman yang diberikan kepada mereka? Salsabil. Orang Yahudi tadi mengatakan benar yang kau katakan. Artinya kepada orang Yahudi pun oleh Allah disampaikan kabar berita. Kalau orang masuk surga inilah yang mereka makan. Kepada Rasul pun Allah sampaikan kabar berita bahwa inilah yang dimakan oleh ahli surga. Semoga kita menjadi ahli surga. Dan apa yang Allah janjikan tidak pernah mengelak dari janjinya Allah. Amin ya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita nanti kelak akan menjadi salah satu penghuni surga. Amin. Amin, amin, amin. Bukan hanya kelak berharap, kelakuan, Iya. omongan, sikap, perilaku. Begitu bedu. Iya. Kalau kelakuan sudah benar, kelak akan masuk surga. Insya Allah. Amin, ya Allah. Amin. Baik, Makanya jaga akhlak. jaga akhlak. Kalau sudah kelak pengen Jaga ke surga. akhlak dari kelakuan, ya kelak masuk surga. Itu Ya, yang harus kalian jaga. Jaga. Baik, kalau baiklah kalau begitu jamaah. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, ngomong makanan, Jadi buah-buahan. buah-buahan. Kita lihat yang namanya Allah memberikan buah-buahan kepada kita. Kita mudah-mudahan ya. Boleh kan ngomong kita? Berharap. Amin. Insya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita kebagian buah-buahan. Amin ya Allah. Fihimma min kulli fakihatin zaujan. Ar-Rahman ayat 52. Di dalam kedua surga tadi oleh Allah disiapkan buah-buahan yang berpasang-pasangan. Masya Allah. Masya Allah, buah-buahan sangat banyak. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, kalau yang namanya penghuni surga itu diberikan buah-buahan itu yang sangat mudah. Dalam Al-Quran dikatakan. Bagaimana mudah dan sangat memudahkan. Ini Quran berbicara. Seandainya kita berdiri, itu pohon-pohonan tingginya buah-buahan setinggi kita. Ya. Kalau kita duduk, pohon itu merunduk. Sehingga kalau kita ingin tinggal menggapainya. Nggak usah pakai galah ya. Nggak usah pakai Nggak galah. perlu manjat ya, Mah? Jadi luar biasa. Luar biasa. Bahkan ada ulama mengatakan kalaupun kita tiduran, kita membayangkan apa yang kita inginkan, buah-buahnya datang kepada kita, cabangnya datang kepada kita, itu luar biasa. Mau apa mau? Mau Mau banget. Masya Allah, ini luar biasa. Banyak sekali Allah memberikan kepada kita kenikmatan bagi penghuni surganya Allah. Fihima fakihati wa nahlu wa rumman. Di dalam kedua surga tadi oleh Allah diberikan kepada kita. Ada korma, Masya Allah. ada delima. Wow. Doyan bedu korma. Doyan mau kurma mau? Apalagi korma sukari. Wow. Tahu korma sukari?
Belum tuh. Yang setengah matang itu ya Gus, enak banget. Yang kertas-kertas dimakan ya, Ma ya? Banget. Yang dimakan kertas-kertas gitu ya, Ma? Nah itu, Masya Allah, kalau gigi nenek tuh enakan yang sukari karena empuk. Beda dengan yang udah tua itu kan, Iya. nyangkut di gusi. Iya benar, Ma. Jadi Masya Allah, itu disiapkan oleh Allah. Yang namanya kurma, yang namanya ruman itu delima disiapkan. Delima yang namanya di surga, jangan jauh. Delima di Mekah, di Jeddah, itu yang namanya delima, beda dengan delima di kita, Zahra. Iya, mah. Kalau delima di kita itu, yang namanya bijinya itu keras. Keras. Di sana mah nggak ada bijinya. Makan aja sama biji-bijinya. Semuanya termakan. Makan. Apalagi di surganya Allah. Terbaik banget. Nah, sekarang, maaf dalam tanda kutip, kalau orang itu masuk neraka, apa makanan mereka? Nah, itu mah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Kata Allah dalam ayat ini, berikan kepada mereka dhari. Dhari itu apa? Sebuah pohon yang tajam. Durinya tajamnya luar biasa. Itulah makanan yang diberikan kepada mereka. Masya Allah, bayangkan kalau kita makan sesuatu ada durinya aja udah sakit. Iya, mah. Justru makanan mereka, kata Allah dalam ayat ini, tidak ada makanan buat mereka kecuali dhari. Masya Allah. Minumannya apa? Illa hamimau wa ghassaqa. Bagi mereka setelah mereka makan pohon dhari, dhari itu berduri di kita mah, diberikan kepada mereka hamim dan gosak. Apa yang namanya hamim dan gosak? Hamim itu minuman yang mendidih yang sangat menggelegak. Al-Quran menyatakan penghuni neraka begitu minumnya ususnya langsung terpotong-potong. Saking mendidihnya. Sampai titik mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang mendengar ayat ini pasti takut. Hamimau wa ghassaqa. Minuman mereka setelah makan dori tadi, hamim, air yang mendidih. Gosak. Apa yang namanya gosak? Yang namanya gosak tiada lain yaitu minuman terdiri daripada darah dan nanah. Aduh. Ada ulama yang mengatakan gosak itu adalah perasan tubuh orang-orang penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Ada lagi ulama yang mengatakan yang namanya gosak nanah dan darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan pezina. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah, ngeri kita membayangkannya. Oleh karena itu, hindarkan perbuatan sikap perilaku kita yang mengarah kepada perbuatan dosa yang mengakibatkan kita masuk neraka jahanam, karena semuanya sangat menakutkan. Nauzubillah min dzalik. Tidak pernah terbayangkan di benak kita betapa ngerinya penderitaan orang-orang yang namanya di nerakanya. Makanan mereka juga zakum. Zakum itu makanan yang sangat ulet, yang sangat keras, yang sangat berduri, yang tidak mengenyangkan. Masya Allah. Jadi kalau mereka makan zakum, walaupun makan sekian banyak, nggak ada kenyang-kenyangnya, terus pengen makan itu. Nauzubillah min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu jangan sampai kita masuk neraka jahanam. Bisa dibayangkan makanan minuman yang mereka makan seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Ada dori, ada zakum, ada hamim, ada ghosak. Masya Allah. Itu semua yang sangat menakutkan, sangat menjijikkan buat kita. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari neraka jahanam. Dan semoga kita berharap masuk ke dalam surganya Allah. Insya Allah. Amin. Ya Allah. Nah, pertanyaan dari jamaah sudah siap untuk kita tanyakan ke Mama tentang tema kita hari ini, makanan makanan penghuni surga dan neraka. Nah, dan pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang akan bagi-bagi informasi kesehatan bersama suplemen sendi Wellmove. Silakan Mbak Lula Kamal. Siapa ingin ke surga? Baiklah jemaah, terima kasih masih terus bersama kami di rumah Mama Dede. Baik, Mama, masih ada beberapa jamaah yang mau bertanya ke Mama melalui tayangan di video ini, Ma. Kita lihat pertanyaannya ya, Ma. Mangga. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Nazila Tunikma. Saya dari Banyuwangi, Jawa Timur. Galau nih, Mah. Hana mau bertanya.
apakah makanan penghuni surga dan neraka itu berbeda di setiap tingkatan surga dan nerakanya? Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana di Banyuwangi. Ya. Iya, Ma. Nana di Banyuwangi. Nana panjang, Nana pendek. Nana Ubray. Celana itu, Mama. Jadi tidak dikatakan klasifikasi makanan orang surga maupun neraka. Namun di dalam Al-Quran dan hadis Rasul dikatakan yang namanya penghuni surga tadi ada buah-buahan, boleh milih buah yang mana. Ya. Kemudian juga boleh daging, namanya daging burung yang Anda inginkan. Diberikan daging sapi dari surga yang dimakan ujung-ujungnya. Kemudian diberikan minum air salsabil. Kemudian juga di surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4 sungai. Sungai yang pertama itu air yang tidak payau. Kemudian sungai yang kedua air susu murni yang tidak tercemari dengan apapun. Sungai yang ketiga yaitu sungai khamar, minuman yang tidak memabukkan. Dan yang keempat air madu murni. Masya Allah, itu semua akan kebagian. Tapi Bedu bilang saya pengen surga Firdaus. Semoga kita semua masuk surga Firdaus. Amin. Mudah-mudahan ini motivasi buat kita agar ibadah kita semakin baik, hablum minanas kita juga semakin meningkat, insya Allah. Ya kan kalau kita udah di surga kan kalau kita tuh minta apa aja Allah kasih ya, Ma ya. Nih, Tuh, maaf. kita masuk surga Firdaus, pindahin deh kita ke surga. Segala sesuatu itu harus dimotivasi. Iya, Ma. Kan manusia mah begitu. Iya, Ma. La'allakum tattaqun, jadi orang takwa syaratnya ini akan mendapatkan surga. Nah, kita mah dimotivasi mulu maunya. Kalau sedekah pahalanya ini, itulah. Karena Allah tahu manusia sukanya dengan janji-janji, maka itulah yang Allah janjikan. Semoga motivasi ini membuat kita semakin baik dalam ibadah maupun dalam berhablum minanas. Amin, ya Allah. Memang harus dimotivasi dengan reward ya, Ma. Betul. Ya. Kan hari. Memang begitu manusia. Betul. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Oke. Masih dari video ya, Ma ya. Sok. Kita lihat pertanyaannya. Silakan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Fatika Gita Silviana, Ma. Saya pernah dengar nih, tetaplah beramal soleh walaupun takdir Allah sudah ditetapkan. Karena kita tidak pernah tahu amal baik mana yang akan menghantarkan kita ke surga nanti. Jadi, Ma, pertanyaannya, jika Allah menetapkan seorang muslim untuk masuk neraka, bagaimana amal baiknya bisa menjamin kita untuk masuk surga? Mohon jawabannya ya, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Rukun iman ada 6. Ada 6. Yang nomor 6 percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Yang namanya qada, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan taqarrub ilallah. Jadi ketika dalam rahim ibu kita usia kandungan sudah 4 bulan lebih itu kan ditentukan kodok kehidupan kita. Tapi Allah menyatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. An-Najm 39. Manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dengan apa yang diusahakan. Artinya kita wajib usaha. Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Manusia tidak akan merubah Allah tidak akan merubah sesuatu kaum sehingga kaum itu merubah dirinya. Artinya wajib usaha. Kodok ditentukan misalnya dia masuk neraka, tapi dengan usaha kita yang mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, insya Allah kita jadi masuk ke dalam surganya Allah. Karena yang dinilai oleh kita adalah usaha kita, bukan hasil usaha kita. Usaha bekerja maksimal sesuai kemampuan, diiringi dengan doa. Hasil usaha itu hak prerogatifnya Allah. Jangan suuzon kepada Allah, tapi wajib husnuzon, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Jadi kita tidak bisa berbicara bahwa masuk neraka adalah takdir kita. Enggak seperti itu. Nggak Ya, bisa, ada gitu usaha Ada gitu. usaha. Yang bisa mengubah kode kita adalah, yang bisa mengubah kode kita adalah Betul. kodar kita adalah Ya, kan kode. usaha kita. Usaha ya. Waktu pas Zara dulu sekolah tuh katanya gini, nanti juga akan masuk surga tapi dicuci dulu di neraka, istilahnya guru-guru tuh dulu gitu tuh, Mah. Itu bener gak tuh, Mah? Saya ambil contohnya yang gampang. Ya, Bang. Ya. Mama di rumah pengen punya pengajian.
Begitu buka lemari, piring gue pada kemana ini? Mama kalau ada yang minjem jangan dipulangin. Iya, Ma. Makanya tiap ada ini beli sebel banget. Misalnya daripada beli lah minjem sama Zahra. Iya. Zahra, Mama minjem piring 100 ya. Ada pengajian di rumah. Minjem 100. Pinjam. Mama, yang 100 misalnya. Sekarang yang 30 nggak dipakai. Soalnya yang 70 nih dipakai dicuci. Misalnya yang 70 ditaruh. Maksudnya yang 30 ini anak-anak kecil yang belum balik, belum dewasa, belum punya tanggung jawab. Mama pulangin dong ke Zahra. Iya, Ma. Begitu dipulangin, yang 30 langsung masuk lemari. Surganya Allah. Kenapa? Bayi, anak-anak kecil di bawah umur tidak kena dosa. Ini ibarat yang nggak dipakai. Ibaratnya nggak dipakai. Sekarang, misalnya Mama minjem piring ke Zahra. Pakai, cuci. Ternyata begitu Mama pulangin, yang 10 nggak sempat dicuci. Begitu Mama pulang ke Zahra, yang 90 masuk lemari, yang 10 yang kotor direndam. Rendam lagi, cuci. Rendamnya itu di neraka. Karena ada surga dengan neraka. Iya. Jadi berbeda. Ibaratnya seperti itu. Ngerti kan? Iya, ngerti, Ma. Jadi kalau seandainya dicuci dulu benar, tergantung dosanya. Makanya ada tingkatan-tingkatan surganya Allah. Semua yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Tapi dikupiak dulu. Dikupiaknya tergantung dosa kita. Ngerti nggak dikupiak? Iya. Itu yang dimaksud. Iya. Mama Ma. istirahat dulu apa ya? Baik, Ma. Terima kasih. Mama boleh istirahat dulu. Dari kupiak-kupiaknya di neraka gimana sih? Jangan ini ngeri. Iya deh, makanya jadi kita kurang-kurangin dosa lah ya, Mas Budi. makanya jadi jelas banget ya kalau kita tadi dengerin tausiahnya Mama juga di Zahra ya, bahwa ya kan perbuatan pekerjaan kita di dunia ini bisa menjadi sumber kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, kalau kita makan makanannya halal, insya Allah sumbernya halal, kita bisa masuk dalam surganya Allah. Begitupun juga sebaliknya, Zahra. Amin ya robbal alamin. Iya bener banget ya Mas Bedu ya. Selain sumbernya yang harus halal, pastinya juga dalam keseharian kita nih sehari-hari juga harus halal yang kita pakai. Salah satu nih contohnya dalam memilih pasta gigi, Mas Bedu. Pasta gigi yang halal tentunya tahu dong Mas Bedu, pasta gigi Sasha kan? Nah, Zahra udah langsung tahu. Bener banget tuh Zahra. Sekarang Mas Bedu dan keluarga pakai ini, Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Nah, jamaah di rumah pastinya masih banyak yang penasaran nih Mas Bedu, apa aja keunggulan dari pasta gigi Sasha ini? Kan Zahra kemarin sudah Mas Bedu kasih tahu apa aja keunggulan pasta gigi Sasha ini. Nah, sekarang saatnya Zahra dong yang jelasin ke jamaah di rumah apa aja keunggulan pasta gigi Sasha ini. Nah, ini nih jamaah, pasta gigi Sasha. Pasta gigi Sasha ini mengandung serpihan siwak asli yang berfungsi sebagai antibakterial alami yang mampu melawan bakteri penyebab plak, bau mulut, dan juga gigi berlubang. Selain itu, pasta gigi Sasha ini juga sudah halal dan aman untuk dipakai setiap hari karena tidak mengandung alkohol dan pastinya juga tidak mengandung bahan lainnya yang berasal dari hewan. Nah Zahra, seperti yang kita ketahui juga nih, bahwa siwak adalah bahan alami yang disunahkan oleh Rasulullah. Jadi insya Allah, kalau kita menggunakan pasta gigi Sasha yang mengandung siwak asli, selain sudah menjaga kesehatan mulut, kita juga sudah seperti menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah nih, Mas Bedu tunjukin ya serpihan siwak asli yang ada dalam pasta gigi Sasha. Tuh, Subhanallah, jamaah di rumah pastinya sudah semakin yakin ya untuk pakai pasta gigi Sasha setiap hari karena mengandung siwak asli dan juga sudah terjamin halal juga aman. Nah, tentunya juga seperti menjalankan sunnah Rasulullah ya Mas Bedu. iya Zahra, bener banget. Nah, buat Mama juga Bedu udah siapin. Silakan Mama boleh maaf ya. Ya, sudah Bedu siapkan buat Mama. Alhamdulillah. Dan itu buat Zahra juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bedu, sasa siwak ini sudah terjamin kehalalannya. Mama sama keluarga sudah pakai tiap hari. Alhamdulillah. Nah, jamaah di rumah sudah saatnya kita untuk mengganti pasta gigi kita dengan yang halal tentunya. Benar Zahra. Sudah saatnya kita beralih ke pasta gigi yang terjamin kehalalannya. Sasa, Pasta gigi halal bersiwak. Jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Pintunya surga. Baiklah jamaah, terima kasih masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Ada pertanyaan Mama? Silakan Zahra. Sok. Dari Instagram. Ya. Oke, dari Ya. Instagram boleh. Nih,
Yang pertama dari Camilla Liem. Jamilah kali. Camilla. Terserah lu dan namanya apa. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ini 4 ya? Iya. Benar ya? Benar. Oh iya, sip. Iya. Bagaimana agar kita dapat terhindar dari makanan neraka? Jangankan memakan makanan neraka, mendengarnya saja sudah merinding, Mah. Dan amalan atau perbuatan apa, Mah, yang dapat kita kerjakan selama kita hidup di dunia supaya kita terhindar dari makanan neraka? Dan amalan apa yang dapat kita lakukan sekarang agar dapat memudahkan saya untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak saya supaya mudah dicerna, Mah? Terima kasih, Mah. Oke, kita lihat. Wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Orang yang durhaka mengatakan kami tidak akan masuk neraka kecuali paling beberapa hari. Kata mereka. Apa jawaban Allah dalam ayat 81 Al-Baqarah? Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tidak demikian sesungguhnya kata Allah. Bahkan orang yang punya dosa, dirinya berlumuran dengan dosa, tempat mereka neraka jahanam dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Artinya apa? Hindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Balaman kasaba sayyi'atan. Tidak demikian kata Allah. Kalau orang yang dalam dirinya penuh dengan dosa dan maksiat, berlumuran dosa dan maksiat, tempat mereka neraka jahanam kekal. Artinya apa? Hindarkan diri kita daripada perbuatan dosa, daripada perbuatan maksiat, biar kita tidak menjadi penghuni neraka jahanam. Apa syaratnya kalau kita pengen masuk surga, jauh dari neraka jahanam? Ayat 82. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka penghuni surganya Allah dan mereka kekal dalam selama-lamanya. Artinya apa? Jadilah diri kita orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Itulah kenapa hablum minallah dengan hablum minnas harus bergandengan. Amanu wa amilus solihat. Kalau ini yang kita kerjakan, Allah menjamin ulaika mereka ini penghuni surganya Allah dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Amin. Begitu, jangan omdo ngomong doang. Takut neraka kelakuan. Nauzubillah. Nggak bisa dah. Iya, Mah. Tadi katanya cara mengedukasi ke anak-anak biar mudah bagaimana kan? Makanya semenjak kecil, ayo. Kalau mau keluar anak cewek nih. Iya, Mah. Udah 5 tahun, 4 tahun, ajarkan tutup jilbab. Ajaran hijab. Ayo sholat bareng sama mama. Yang lelaki, stono sama ayah ke masjid tuh. Nih tuh teman kamu kan orang nggak punya, tuh kasih makanan. Ada orang yang ngamen minta-minta, kasih tuh 5.000. Masya Allah. Itu semenjak dini kita latih mereka, Allah bisa karena biasa. Oh, seperti itu. Baik. Jadi jangan dulu dikenalkan surga neraka dulu, jangan, Mah. Baik buruk aja dulu ya, Mah, ya, perbuatan. Betul, kita ajarkan anak-anak harus begini. Nggak boleh begitu. Misalnya, nih anak sembunyi-sembunyi. Misalnya, punten ya, lagi puasa nih. Jangan makan, jangan minum. Keintip sama kita ketahuan. Ini anak kita umur 5 tahun, 6 tahun. Gelek-gelek minum. Di dapur ngumpet misalnya. Pura-pura namanya anak. Iya, baru pernah tuh. Kita jangan, oh iya makanya mama lagi cerita nih. Caranya bagaimana? Kita bilang pelan-pelan. Iya, Mah. Mama sih emang tadi tidak lihat. Tapi kebetulan ke dapur jadi lihat. Yang adek jangan lupa Allah itu maha melihat. Apa yang dilakukan. Tuh Allah maha melihat. Dimanapun tempatnya Allah. Milik Allah. Adek jangan minum ya. Karena Allah maha tahu, maha melihat. Begitu dari awal kita Gitu ajarkan ya, kepada mereka. Dari hal terkecil. Betul. Pokoknya, ya, Mah. Selalu biasakan. Biar anak-anak tahu Allah maha melihat, maha mendengar, maha segala-galanya. Masya Allah. Nah, tadi pertanyaan dari Instagram. Kali ini ada jamaah yang bertanya melalui virtual. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Laris Faizati dari Ciputat, Tangerang Selatan. Mangga Ciputat. Galau Mah mau bertanya. Ada apa Ciputat? Surga itu kan digambarkan sebagai tempat kebahagiaan yang hakiki atau yang abadi. Nah, kira-kira hidangan yang ada di surga itu bisa kita temuin atau enggak ya di dunia? Atau kira-kira gambaran hidangan yang ada di surga itu sama nggak sama yang ada di dunia?
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ciputat. Boleh jadi namanya sama buah-buahan. Buah-buahan. Boleh jadi namanya sama buah kurma, buah delima. Tapi boleh jadi namanya yang sama. Hadis Nabi mengatakan, keindahan surga belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga. Artinya dijamin bahwa makanan surga walaupun namanya sama, pasti lebih lezat dan lebih nikmat. Kulu wasrobu hanian. Makan dan minumlah dengan nikmat karena kalian dulu selalu berbuat baik karena Allah. Jadi ini jaminan dari Allah dalam ayat ini. Silahkan makan, silahkan minum dengan nikmat. Kenapa? Sebagai balasan dulu di alam dunia kalian selalu mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Jadi kata Allah, makanan ini hanian, sangat nikmat. Jadi, luar biasa. Artinya beda dengan makanan di kita. Walaupun namanya sama. Kenapa diberikan nama yang sama? Karena manusia terbatas. Itu loh yang dia tahu. Itu loh yang dia lihat. Imajinasi terbatas namanya. Kayak macam gini. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Segera raih ampunan Allah, segera ramai surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kenapa Allah bandingkan dalam ayat ini? Luasnya surga, seluas langit dan bumi. Bagi kita manusia, lihat bumi aja udah lega banget. Masya Allah. Ya apa iya? Iya, Mama berangkat dari Jakarta sampai ke Banyuwangi. Naik mobil, naik tol, pengen nyobain ya sama keluarga. Itu perasaan panjang banget. Berapa kali kita berhenti di rest area, kita sholat, kita pipis, kita makan, maju lagi. Ini baru Jakarta sampai Banyuwangi. Baru Pulau Jawa tuh Bang. Itu Pulau Jawa aja belum ke ujung banget. Kan ujungnya sampai ke sana, sampai mana? Gilimanuk ya. Hah? Gilimanuk Bali itu. Ketapang. Iya, Ketapang. Nyebrang ke Bali. Nah, baru itu. Karena imajinasi kita, kemampuan kita terbatas. Yang namanya bumi sangat luas. Oleh Allah dikatakan dalam ayat ini, luasnya surga seluas langit dan bumi. Begitu pula dengan makanan. Yang kita tahu makanan enak ini. Oleh Allah dibandingkan dengan makanan yang di dunia, tapi lebih lezat dan lebih nikmat dari itu. Oke, baik Pak. Kalau gitu mudah-mudahan apa yang tadi mau sampaikan bisa kita aplikasikan, jalankan, jangan cuma omdo ya Maya. Iya, jangan omdo. Kita berdoa sama Allah agar kita bisa meraih ampunan Allah dan tentunya kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Secara tempat kebahagiaan yang kekal dan hakiki ya Pak ya. Amin. Yuk kita mohon kepada Allah agar kita bisa menjadi calon penghuni surga. Amin. Amin amin amin. Pemirsa, kita angkat tangan yuk, hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penghuni surganya Allah. Amin. Amin. Dan kita dijauhkan oleh Allah dari neraka jahanam yang kita takuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Insya Allah, dengan iman dan takwa yang ada dalam dada kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu. Ya Allah, namun karena ini dunia, begitu banyak godaan setan yang datang kepada kami. Kadang di antara kami mengerjakan perbuatan-perbuatan yang engkau larang. Kadang pula kami meninggalkan perintahmu ya Allah. Kami sadar semuanya adalah salah. Namun pada kesempatan ini ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan ke dalam dada kami keimanan. Tanamkan ke dalam dada kami ketakwaan. Sadarkan kami dimanapun kami berada, engkau melihat, mendengar. Karena ada ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya Allah, bimbing kami di jalanmu yang benar.
tuntun kami di jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Ma untuk ilmu dan tausiahnya. Zahra, terima kasih. Terima kasih Mas Bedu. Ana Bawi, terima kasih. Sama-sama. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.